Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dela Yohana dari kelas Bisnis Perjalanan Wisata A dengan nomor induk mahasiswa 20-45691-SV-1732. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai freedoms of the air dan juga beserta contohnya. Oke, kita langsung lanjut untuk memulai pembahasan. Nah, ini dia freedoms of the air. Apa itu freedoms of the air atau kebebasan berudara? Nah, jadi kebebasan berudara ini adalah seperangkat hak penerbangan komersial yang memberikan hak istimewa kepada maskapai penerbangan suatu negara untuk masuk dan mendarat di wilayah udara negara lain. Nah, hak kebebasan berudara ini merupakan salah satu dari manfaat hubungan bilateral dan multilateral antar negara. Nah, dalam dunia penerbangan, hak kebebasan udara ini sangatlah berguna sekali, karena dengan adanya kebebasan udara, maka jarak tempuh atau rute dari suatu jalur penerbangan ini dapat diperpendek. Nah, selain itu, pasaran dari suatu maskapai dapat semakin luas, tidak hanya tingkat domestik, namun juga lintas negara. Nah, hak kebebasan berudara ini dirumuskan sebagai akibat dari ketidaksepakatan mengenai luasnya liberalisasi penerbangan dalam Konvensi Penerbangan Sipil Internasional pada tahun 1944 yang mana dikenal sebagai Konvensi Chicago. Nah, kebebasan udara ini merupakan blok bangunan fundamental dari jaringan rute penerbangan komersial internasional. Penggunaan istilah kebebasan dan juga hak ini memberikan hak untuk mengoperasikan layanan udara internasional hanya dalam lingkup perjanjian multilateral dan bilateral, atau perjanjian layanan udara yang bersangkutan dengan pihak yang mengizinkannya. Oke, nah jadi freedoms of the air ini memiliki 9 poin. Nah, jadi ada 9 kebebasan berudara. Oke, mulai dari kebebasan yang pertama, yaitu merupakan hak untuk melintas wilayah udara negara lain tanpa mendarat ataupun landing. Jadi, suatu maskapai ini diizinkan terbang dari negara asalnya, melintasi negara lain tanpa harus mendarat. Contohnya, misal penerbangan dari Singapura menuju Manila yang melewati atau melintasi wilayah Indonesia, tapi tidak transit ataupun tidak landing di Indonesia, seperti itu. Lalu kebebasan yang kedua ini adalah hak untuk melintas wilayah udara negara lain dengan keadaan tertentu sehingga dapat mendarat tanpa mengangkut atau menurunkan penumpang ataupun barang. Nah, jadi maskapai penerbangan ini diizinkan untuk melakukan pendaratan teknis di negara ketiga untuk tujuan non lalu lintas. Misalnya, penerbangan dari Singapura menuju Manila yang mendarat di wilayah Indonesia ini karena kehabisan bahan bakar, ataupun misalnya karena ada masalah dengan pesawat, seperti itu. Lalu selanjutnya ini ada kebebasan ketiga yang mana hak untuk mengangkut penumpang dengan tujuan negara pertama yang berasal dari negara airline itu sendiri. Jadi maskapai penerbangan ini berhak untuk mengangkut penumpang atau barang dari negara asalnya ke negara lain, seperti itu. Contohnya misalnya Lion Air yang mengangkut penumpang dari Indonesia menuju Thailand. Nah, Lion Air ini kan merupakan maskapai penerbangan asal Indonesia, seperti itu. Nah, lalu ada kebebasan keempat yang mana merupakan hak untuk mengangkut atau menurunkan penumpang dari negara pertama menuju negara asal airline. Misalnya maskapai penerbangan ini, jadi maskapai penerbangan ini berhak untuk mengambil penumpang ataupun barang dari luar negeri yang ditujukan ke negara asal pengangkut. Contohnya Batik Air yang mengangkut penumpang dari Thailand menuju Indonesia. Batik Air ini kan merupakan maskapai penerbangan milik Indonesia, asal Indonesia, seperti itu. Lalu selanjutnya ada kebebasan yang kelima, yang mana merupakan hak untuk mengangkut atau menurunkan penumpang dan barang dari negara pertama menuju negara ketiga dengan persetujuan negara ketiga. Nah, jadi penumpang atau barang ini dapat diangkut antara dua negara asing jika titik awal atau akhir perjalanannya terletak di negara asal maskapai. Contohnya misalnya Silk Air yang mengangkut penumpang atau barang dari Malaysia menuju Thailand, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada kebebasan yang keenam yang mana berbunyi hak untuk mengangkut atau menurunkan penumpang dan barang dari negara pertama menuju negara ketiga dengan persetujuan negara ketiga, namun melewati negara maskapai itu sendiri. Nah, maksudnya ini adalah maskapai ini diperbolehkan untuk mengangkut barang atau penumpang antara dua negara asing melalui negara asalnya. Nah, contohnya misalnya Malaysia Airlines yang mengangkut penumpang dari Thailand menuju Singapura dan transit di Malaysia. Yang mana Malaysia Airlines ini kan merupakan maskapai penerbangan asal ataupun milik Malaysia, dan juga selama dia mengangkut penumpang dari Thailand menuju Singapura ini dia transit dulu di Malaysia, seperti itu.
Lalu selanjutnya ada kebebasan ketujuh yang mana berbunyi hak untuk mengangkut penumpang ataupun barang antar wilayah pemberi hak dengan negara ketiga tanpa persyaratan memasukkan titik manapun dalam wilayah negara penerima hak dalam operasi penerbangan. Nah, jadi maksudnya ini adalah maskapai ini diizinkan untuk mengangkut barang ataupun penumpang antara dua negara asing tanpa mendarat di negara asalnya. Misalnya contohnya itu ada penerbangan antara Thailand dan Hong Kong yang mana diterbangkan oleh maskapai penerbangan Singapura tapi tidak berhenti maupun landing di Singapura. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada kebebasan yang ke-8 yang mana merupakan hak untuk terbang di dalam negara asing mulai dari atau melanjutkan ke negaranya sendiri. Atau jadi maksudnya ini maskapai penerbangan ini diizinkan untuk mengangkut penumpang ataupun barang di negara lain dengan penerbangan yang berasal atau akan berakhir di negara asalnya. Contohnya misalnya sebuah penerbangan yang dioperasikan oleh maskapai penerbangan dari Singapura antara Tokyo dan Changi dengan pemberhentian penuh di Jepang. Nah, penumpang atau kargo ini dapat naik ataupun turun di penerbangan Jepang tanpa bermaksud untuk terbang ke Changi. Seperti itu. Lalu ada kebebasan yang terakhir atau kebebasan yang ke-9, yang mana merupakan hak untuk terbang di dalam negara asing tanpa melanjutkan ataupun mendarat di negaranya sendiri. Contohnya seperti sebuah penerbangan yang diterbangkan antara Bordeaux dan Nantes oleh maskapai Jerman tanpa melanjutkan penerbangan ke Jerman itu sendiri. Oke. Nah, itu dia tadi mengenai 9 kebebasan berudara dan juga beserta contohnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.